asik makan. Orang yang bahasanya la'alakum tattaqun dia tidak akan bertuhan dari Allah Akbar untuk orang-orang yang buka siang hari. Kenapa? Karena orang yang bahasanya la'alakum tattaqun dia paham betul. Semakin banyak godaan, semakin banyak halangan, semakin banyak rintangan, semakin tinggi daripada bahasa kita dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lantaran di sebelah kita ada orang masih makan muslim dan makan tidak jadi berpuasa. Hanya lantaran ada orang buka siang hari dan tidak jadi berpuasa. Betapa kecilnya daripada puasa kita dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perintah puasa itu bukan ada juga untuk semua manusia bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang yang sudah beriman. Makanya waktunya la'alakum. Dari mana seseorang itu akan sempurna jika mengikuti 3 hal. Yang pertama tasdiequl qulub, iman itu terbenarkan di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa menuntut hati kita untuk meyakini bahwa semua yang ada, semua yang kita miliki semata-mata datangnya dari Allah dan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana janji kita dalam sholat, inna sholat dunia sholatku ya Allah, manusia ibadatku ya Allah, mahya dan hidupku ya Allah, memati dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah, penguasa alam semesta ini. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Yang pertama kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan asma Allah akan bergetar hatinya. Apakah ketika kita mendengar di sebelah kita ada orang ngaji, hati kita bergetar atau tidak? Apakah ketika kita mendengar suara muadzin berkumandang, hati kita bergetar atau tidak? Apakah satu besarnya getaran yang ada di dalam diri kita mampu membangkitkan jiwa kita, raga kita menuju sumber muadzin tersebut? Apa malah kita abaikan saja? Tidak dzikirullah wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan asma Allah akan bergetar hati. Wa idza tuliyat, dan ketika diperlihatkan ayat tentang tanda-tanda kebesaran Allah, zadat sudah akan bertambah. Apa yang bertambah? Iman. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Masyaallah ini jamaah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ghasyiyah di situ diterangkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi yang dulu dari mereka perhatian bagaimana onta diciptakan. Onta menjadi salah satu tanda kebesaran Allah. Ada apa yang dia onta? Mencoba diri dan masyarakat berpindah rahmatullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, onta ini binatang yang sangat kuat. Dia mampu berjalan selama 5 hari 5 malam tanpa makan, tanpa minum, dengan beban 5 kintal di pundaknya. Tapi sekali minum, dia mampu menghabiskan 130 liter air. Dan biarpun onta ini sangat kuat dan jauh lebih kuat dari manusia, hakikatnya ditundukkan kepada manusia dan semua yang ada di dalam diri onta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Afala yaduluna ila al-ibli kayfa. Wa idza sama ila tidak perhatikan bagaimana langit itu ditinggikan. Menjadi jamaah sallallahu. Mohon maaf, kalau kita mau bikin tenda yang ukuran 1 kali 1 meter saja, tentu kita membutuhkan minimal 1 tiang. Tapi pernah ya kalau bikin langit sedemikian rupa ini tiangnya ada di mana?
wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa suyirat. Perhatikan bagaimana gunung ditegakkan, gunung yang indah, gunung yang rimbun, gunung sebagai sumber mata air. Itu yang diamurkan yang menjadi bencana bagi kita. Wa ila jibali kaifa suyirat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tidak perhatikan bagaimana bumi yang kita pijak ini dihantarkan. Kalau kita mau membeberkan saja kita tempat sholat kita yang ukuran 1 kali 1,25 meter saja, kita bentuk alas. Tapi pernah kita berpikir bumi yang sedemikian luas ini dihamparkan di mana? Ketika kita menyaksikan tanda-tanda kuasa Allah ini, jagat semua akan bertambah, iman dan keimanan. Itu hakikatnya level keimanan yang ada di dalam diri kita. Pasti Turun lisan iman itu harus diaplikasikan, harus dipraktikkan dengan lisan kita. Bisa dengan saling menasihati, bisa dengan zikir apakah zikir Allah atau takbir Allah Akbar, atau yang baginya akan disabdakan kalimatan kalimatan amal lisan, kalimatan fil lisan habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalimatan ada 2 kalimat. Khafifatani ala lisan, sangat ringan di lisan. Sakilatani fil lisan, sangat berat timbangannya di dalam lisan. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Lisan amal bil arkan. Iman itu harus berpraktek dalam keseharian kita. Mari kita jadikan diri kita ini iman ada manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau sebaik-baik manusia adalah ketika manusia itu ada manfaatnya bagi orang lain. Kalau kita hidup di dunia ini Pak, kalau tidak ada manfaatnya bagi orang lain, itu apa kita hidup di dunia ini? Kudu masyarakat yang masuk sebagai Allah. Mari sisa-sisa usia kita ini kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal umat manusia sendiri merupakan yang aku sudah 70 tahun. Saya sudah 55 tahun. Untuk 70 tahun ya 15 tahun lagi itu pun kalau nyampe. Kalau kita menderita di dunia ini, kita masih bisa minta tolong pada tetangga. Tapi ketika kita menderita di akhirat, nanti minta tolong pada siapa? Kedua hadirin yang semua Allah, mari sisa-sisa usia kita ini kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan menjadi orang yang tahu, orang yang beruntung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadha wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. La ilaha illallah fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd fa ya qawmun usikum ila taqwallahi wa bazal taqul. Taqullah. Taqullah 'ala qadrihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. والله أعلم بكتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الظلم أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد الفاتح لما خلق فاتح لما سبق ونشرح بالحق هذا الصراط المستقيم صلى الله على آله وسلم على العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.